Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Polresta Balikpapan menginisiasi deklarasi damai untuk Pilkada Kota Balikpapan. Deklarasi ini melibatkan seluruh unsur pilkada, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tim ses paslon. Berikut informasinya. Bertempat di halaman kantor Polresta Balikpapan, sejumlah tokoh masyarakat, ormas TNI, serta tim ses paslon dari masing-masing partai melihat deklarasi damai Pemilu Kada Kota Balikpapan pada Kamis 26 November 2020 pagi. Deklarasi damai ini merupakan inisiasi dari Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi. Dalam deklarasi yang dibacakan secara bersama tersebut mengedepankan menolak segala bentuk kampanye yang mengatasnamakan agama, menolak politisasi tempat ibadah, meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 dengan damai. Dalam deklarasi ini juga diharapkan tidak ada black campaign, negatif campaign, dan money politik, serta isu sara yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Damai, Pak. Ya, hari ini kami berterima kasih kepada Polres Kota Balikpapan yang telah melaksanakan acara deklarasi damai ya, karena deklarasi damai ini sekalipun kelihatan seperti acara ritual, tapi sesungguhnya ini punya makna yang khas, di mana pada acara deklarasi itu hadir seluruh tokoh, seluruh parpol, baik dari kubu A maupun dari kubu B, dari kubu seberangnya. Maka deklarasi damai itu memberikan isyarat bahwa dimulainya sebuah ritual pilkada nanti di 9 Desember itu dimulai dengan hati yang damai, dimulai dengan kesepakatan damai, dimulai dengan doa-doa kebaikan, insya Allah hasilnya baik. Pagi ini kita memang stressing deklarasi damai dalam rangka pilkada serentak di Indonesia, dan ini Wali Kota Balikpapan. Ini mengingatkan kembali, kemudian stressing kembali supaya kita saling mengingatkan ya. Kita mengundang semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tim sukses, parpol, akademisi, ya, ormas, semuanya kita undang untuk menyampaikan pernyataan sikap deklarasi damai Pilkada 2020. Nah, ini penting supaya beliau-beliau itu nanti menyampaikan ke warga bahwa ini adalah proses demokrasi yang harus sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI. Seluruh elemen masyarakat diharapkan tetap bisa bersama menjaga kondusivitas Kota Balikpapan sebelum hari H hingga masa penetapan Wali Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang barista diamankan unit PPA Balikpapan setelah melakukan tindakan cabul kepada seorang remaja belia. Korban bahkan sempat mendapat ancaman jika tak memenuhi hasrat tersangka. Berikut informasinya. DA, 28 tahun, digiring unit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan pada Kamis siang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka diamankan di rumahnya di kawasan Damai, Balikpapan Selatan pada 21 November lalu. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial AA 17 tahun yang masih berstatus sekolah. Tersangka melakukan pencabulan sejak April lalu, bahkan tersangka kerap cekoki minuman keras sebelum melakukan tindakan cabulnya. Di hadapan polisi, tersangka akui melakukan tindak cabul selama 4 kali sejak April. Bahkan tersangka kerap mengancam korban, menyebarkan video syur korban jika tidak mengikuti nafsu bejatnya. Kami telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana korban sendiri baru berumur 17 tahun. Dari keterangan pelaku bahwa pelaku telah melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 kali.
dari sekitar bulan April, Juni sampai dengan bulan November. Akhirnya dari perbuatan itu dilaporkan sama korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan. Sempat pacaran kan ya? Itu pertama kali di kos, di perapatan, dan 1 kali. Itu kamu paksa adanya tuh? Enggak ya? personal ya? Iya. Kata kamu cekokin minuman? Yang minum, saya memang lagi minum, cuman saya nggak maksa kayak harus gitu. Dia minum juga? Dia sempat minum, ngerasain, habis itu tidur. Pas tidur kamu apa? Pas tidur kamu tidurin? Nggak pas tidur juga, setelah bangun baru berhubungan. Iya. Terus videonya itu kapan? Videonya itu kapan? Sekitaran bulan Mei. Itu yang keberapa kali? Sementara itu tersangka dijerat dengan pasal pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Inilah gambaran buruk pengelolaan Prusda atau perusahaan daerah di Kalimantan Timur. PT Agro Kaltim Utama disuntik dana pemerintah provinsi hingga 27 miliar rupiah. Bukannya memberikan kontribusi kepada daerah, malah amblas di tangan para direksinya. Berikut informasinya. Kini 2 orang direksi Prusda PT Agro Kaltim Utama meringkuk di sel tahanan. Kedua orang itu, Yanuar dan Nurianto, menjadi orang paling bertanggung jawab atas raibnya modal pemerintah sebesar 27 miliar rupiah. Kasus ini terbongkar setelah Kejaksaan Tinggi Kaltim sejak bulan Maret 2020 lalu menelusuri PT Agro Kaltim Utama yang disingkat dengan PT AKU. Perusahaan ini awalnya diproyeksikan bergerak di bidang perkebunan dan pertanian. Tapi ternyata setelah menerima setoran modal dari Pemprov Kaltim, para direksinya malah menghilang. Kantornya pun di kawasan perkantoran bersama Prusda di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda tutup. Setelah 2 tersangka ditangkap dan ditahan, ternyata tidak ada lagi aset tersisa yang bisa disita. Tim Kejaksaan Tinggi Kaltim mengakui Prusda tak punya apa-apa lagi. Dengan kata lain, modal sebesar 27 miliar rupiah dari Pemprov Kaltim amblas tak berbekas. Samarinda. Pak, kalau itu aset-aset yang disita apa aja Pak? Selain uang tunai Pak? Untuk sementara ini aset yang disita karena sudah lamanya ini tindak pidana yang dilakukan, aset yang ada sebetulnya ini 2 rumah tetapi sudah dialihkan ke pihak lain, intinya sudah dijual. Jadi sehingga kami agak kesulitan untuk mencari melacak aset yang nantinya sebagai pengganti kerugian negara. Berarti pemiliknya ini Uang setoran modal dari pemerintah bukannya dibelanjakan untuk berusaha perkebunan atau pertanian, tapi oleh tersangka Yanuar dialihkan untuk usaha lain. Belakangan terbongkar pula oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim ada 9 perusahaan baru yang disebut menjadi tempat penampungan aliran modal dari Prusda PT AKU. Dan ternyata 6 perusahaan diantaranya adalah fiktif. Pak, informasinya ada salah satu perkebunan yang mereka sembunyikan, seperti apa itu Pak? Sampai sekarang belum, nggak ditemukan sampai sekarang. Untuk perkebunan itu memang nggak ada, perkebunan nggak ada yang bersangkutan sehingga membuka kerjasama dengan 9 perusahaan. 9 perusahaan tersebut, tetapi pada tahun 2009 itu yang bersangkutan mendirikan perusahaan sendiri. Itu ditemukan menjelang penetapan tersangka Y. Nah, itu baru diketemukan
kalau 2 orang itu membuka perusahaan namanya PT Dwi Mitra Palma Lestari. Aliran yang ke situ 24M sendiri. Prusda PT Agro Kaltim Utama berdiri sejak zaman Gubernur Kaltim Suwarna AF. Tahun 2003, perusahaan mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal dari Pemprov Kaltim sebesar 5 miliar. Ditambah lagi tahun 2007 sebesar 7 miliar. Anehnya, meski tidak jelas kinerja perusahaan itu pada tahun 2010 saat Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak, Prusda itu disuntik lagi sebesar 15 miliar rupiah. Muncul pertanyaan, adakah keterkaitan para tersangka dengan para gubernur? Mengingat selama ini penunjukan personel direksi Prusda selalu tidak lepas dari campur tangan kepala daerah yang berkuasa saat itu. Aspidsus Kejati Kaltim Prihatin SH mengatakan, sejauh ini hanya 2 orang tersebut, yakni Yanuar dan Nurianto yang menjadi tersangka. Tuduhannya adalah melakukan korupsi sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Anti Korupsi. Ini untuk penanganan perkara Agro Kaltim Utama di Kejaksaan Tinggi Kaltim sampai saat ini sudah dinyatakan P21 ya untuk tersangka yang kedua. Namun tersangka yang pertama inisial Y yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah kami serahkan limpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Tetapi dari Maret 2020 kami tangani sampai saat ini akhirnya berkembang sampai pemeriksaan saksi, alat bukti cukup sehingga terungkaplah seperti itu. Ada yang fiktif, ada yang mengalir 24 miliar seperti itu. Kasus Prusda PT Agro Kaltim Utama sudah terbongkar. Pertanyaan berikut, apakah pejabat Pemprov Kaltim ikut bertanggung jawab atas raibnya setoran modal sebesar 27 miliar? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Inilah fakta ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda masih berada di zona penyebaran virus corona. Kabar terbaru bahkan wali kotanya Syahri Jaang terinfeksi dan kini harus dirawat di isolasi mandiri di rumah dinas. Ucapan simpati mengalir kepada Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Sejak diumumkan terinfeksi virus corona, petugas medis memastikan kondisi kesehatan Syahri Jaang cukup baik atau dikategorikan sebagai pasien positif tanpa gejala. Kota Samarinda dalam 2 bulan terakhir memang berada di zona merah. Dari seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur, kasus COVID-19 di Kota Samarinda selalu berada tertinggi. Sebelumnya Balikpapan yang mendominasi pertambahan jumlah pasien positif. Namun saat ini Samarinda dan Kutai Kartanegara yang dalam grafik belum berubah. Dari data tim Satgas COVID-19 di Kalimantan Timur 25 November menyebutkan, total kumulatif warga pernah terinfeksi virus corona di Samarinda ada 5.561 orang. Kemudian 4.943 orang diantaranya sembuh. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 181 orang dan jumlah pasien positif aktif yang masih dirawat di isolasi ada 437 orang. Jumlah pasien aktif ini kedua tertinggi setelah Kukar di nomor atas sebanyak 543 orang. Sementara situasi di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah Samarinda Utara juga belum reda. Setiap hari tim Satgas COVID-19 bersama relawan melakukan penguburan pasien dengan status positif virus maupun probable. Data 24 November 2020 menyebutkan sudah 271 orang dikuburkan di Serayu. Berikut ini kegiatan rutin di pemakaman khusus COVID-19 Serayu Tanah Merah Samarinda. Janin nggak? Ya nanti mas turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 24 November 2020, tepat pukul 20:55 menit. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman ke-271 kepada jenazah dengan inisial Mas, usia 35 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam.
Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu pada tanggal 23 November 2020 dengan diagnosis bronchopneumonia plus suspek COVID. Dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12:05 pada tanggal 24 November 2020 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini sedang berlangsung pemakamannya secara protokol COVID di Pemakaman Umum Pelayu Tanah Merah, Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Menjelang deadline 30 November sebagai batas waktu pengesahan APBD Kaltim tahun 2021, DPRD bersama Pemprov Kaltim mengenjot rapat maraton. Hari Selasa 24 November lalu bahkan terjadi 3 kali rapat. Anggaran gedung DPRD Kaltim mulai pagi, siang, dan malam hari. Rapat pagi sampai siang harinya Pemprov Kaltim menurunkan Sekretaris Daerah M. Sabani. Sedangkan pada malam hari, selain Sekda Prof juga dihadiri Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sementara dari DPRD dipimpin langsung Ketuanya Makmur HPK. 2 isu muncul, pertama terkait angka-angka pendapatan dan belanja Pemprov Kaltim tahun 2021. Soal nilai APBD tahun 2021 mengalami 2 kali koreksi, yakni dari 9,2 triliun menjadi 8,7 triliun, dan terakhir menjadi 11,5 triliun. Isu kedua menyangkut usulan proyek multi-years dari pemerintah yang mendadak muncul dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Banyak anggota DPRD Kaltim tidak setuju karena usulannya mendadak dan tidak memenuhi prosedur sehingga rawan masalah hukum. Tanpa MEC atau gimana? Tanpa MEC atau belum tahu, ini kan masih berkembang ini ya. Ya, yang jelas itu masih salah satu perdebatan, artinya dari DPR belum sepakat. Dari Pemprov berharap itu diakomodir dalam PPAS. Makanya kalau bukan karena itu ya mungkin sudah disahkan ya. Itu salah satu. Ada kan awalnya 8, kemudian 9, 11,5. Itu juga. Terus yang terakhir berapa angkanya Bang? Berapa Bang? 11,5. 11,5 ya. Kalau MEC sendiri Bang? Hah? Dan MEC-nya sendiri angkanya itu belum masuk MEC-nya 4,9 berapa gitu. 4,9. Itu udah dimasukkan dalam 11 itu Bang? Masuk dalam PPAS. Itu rancangan kok. Di Senin kita sudah pengesahan. Ya. Berapa Pak kalau boleh tahu Pak anggaran tahun depan Pak? Oke, tahun ini kurang lebih 11 triliun. 11 triliun Pak ya? Ya, nanti hal tertentu apa yang menjadi, dan kita prioritaskan bagaimana masalah kondisi ekonomi masyarakat kita, COVID dan sebagainya itu. Ya. Pak, untuk MEC sendiri gimana Pak? Itu semuanya kita serahkan kepada Mendagri, ya, karena dia nanti akan mengevaluasi. Pada dasarnya itu kepentingan yang banyak juga, ya, semuanya dievaluasi dengan catatan juga ada harapan-harapan kita, semuanya dipertimbangkan karena dengan kondisi keuangan kita. Ada juga hal yang sangat menjadi perhatian kita tentang rumah sakit. Nah itu kan penting kondisi karena ada keluhan juga rumah sakit kita. Berarti ada yang sudah meninjau lokasi Pak untuk pembangunan MEC ini? Enggak, bukan meninjau, enggak. Rapat pada malam hari dihadiri Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, memunculkan kesepakatan pengesahan KUA PPAS sesuai jadwal pada 30 November. Sedangkan mengenai proyek multi-years, usulan Pemprov dikonsultasikan dulu dengan Kemendagri di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Rapat maraton APBD Kaltim 2021 antara DPRD dengan Pemprov Kaltim berakhir manis. Kedua lembaga itu sepakat mengakhiri polemik proyek multi-years dengan membawa ke Kemendagri. Sedangkan pengesahan tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 30 November. DPRD Kaltim menggelar rapat maraton dengan Pemprov Kaltim. Rapat berlangsung sampai 3 kali diskorsing, yaitu pagi, siang, dan malam, lantaran tidak menemukan titik temu beberapa usulan proyek yang masuk sebagai rencana APBD Kaltim tahun 2021. Alotnya rapat Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah, lantaran masuknya usulan proyek multi-years secara dadakan. Sebelumnya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS, tidak ada 2 proyek multi-years pembangunan flyover Rapak Balikpapan dan pengembangan RSUD AW Syarani. Namun tiba-tiba diusulkan pemerintah. Pemprov Kaltim saat rapat menurunkan Sekretaris Daerah Sabani dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi pada malam harinya. Sedangkan DPRD Kaltim dengan kekuatan lengkap dipimpin Ketua Makmur HPK. Hasilnya gimana Pak? Ya, hasil tadi Pak. Pertama akan konsultasi lagi ke Kemendagri terkait MSC. Yang kedua disepakati Senin penandatanganan kesepakatan KUA PPAS. Apapun yang terjadi deh Pak ya. Apapun hasilnya gitu Pak ya. Nggak ada, beres aja semua. Proyeksi APBD berapa Pak? Berapa proyeksi APBD? Berapa pun tadi udah hafal? Sudah sampai di situ bahas. Pokoknya pembelanjaan tadi sekitar 11 ya. Ya 11. Jadi kan itu defisit ya. Pendapatan mungkin 9, mungkin 1,5 lah defisit. Nggak ada masalah. Beres semuanya. Aman. Kenapa? 30. Yang jelasnya tanggal 30 kita tidak menolak dan tidak menolak. Artinya begini. Itu kita tunggu evaluasi gubernur dulu. Evaluasi Mendagri. Ya. Berarti yang tanggal 30 itu soal kesepakatan KUA PPAS-nya Pak ya? Ya. Oke, siap. Semua kita lakukan. Oke. Berarti secara prinsip sebenarnya DPRD menerima program MEC ini Pak ya, hanya saja syarat administrasi. Nah gini, jadi semuanya nanti kita tunggu Senin. Senin Pak ya. Sementara nanti Senin baru kita bicara itu. Siap. Karena kalau saya bicara sekarang kan kita belum ada proses. Oke. Tetapi kita sudah dialog, sudah merumus-rumuskan. Hasil pendapat dewan dan sebagainya itu kan kita kan tim kita ada ini. Nanti tanggal 30 hari Senin itu baru tahu, nanti kita bicara. Oke. Persetujuan antara Pemprov dengan DPRD dengan membawa masalah proyek multi-years ke Kemendagri di Jakarta terlebih dulu. Sedangkan persetujuan lainnya menyangkut kesepakatan pengesahan KUA PPAS untuk APBD Kaltim tahun 2021 dilaksanakan pada 30 November 2020. Sebelumnya Ketua Fraksi PKB Hanura DPRD Kaltim, Syafruddin, menjadi salah satu anggota DPRD Kaltim yang berkeras agar proyek multi-years tidak dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021. Syafruddin menyoal soal prosedur administrasi usulan proyek multi-years yang berpotensi menimbulkan masalah hukum jika dikabulkan. Itu adalah DED, Design Engineering detailnya, udah ada apa belum? Yang kedua adalah dampak atau analisa dampak lingkungannya, AMDAL-nya, apakah itu AMDAL lingkungannya, AMDAL sosialnya, AMDAL lalu lintasnya kalau di flyover Balikpapan. Yang ketiga adalah status lahannya seperti apa. Yang keempat, kajian teknisnya seperti apa. Dan yang kelima adalah apakah tertuang dalam RPJMD atau tidak. Nah itu syarat-syarat yang menjadi persyarat-syaratan itu. Nah, jadi DPRD pada prinsipnya setuju MBSC sepanjang syarat-syarat ini terpenuhi. Nah, melihat waktu rasanya sulit untuk memenuhi persyaratan ini karena DPRD udah lama meminta persyaratan ini tapi tidak dipenuhinya, tidak tersedia. Maka besar kemungkinan MBSC ini tertunda gitu. APBD Kaltim tahun 2021 setelah masuknya 2 proyek multi-years diperkirakan terbebani belanja hingga 11 triliun rupiah. Angka itu muncul membengkak karena pada rapat DPRD dengan Pemprov sebelumnya, sektor pendapatan hanya berkisar 8,7 triliun. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.